Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan tentang mendeskripsikan konsep riba. Yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Edi, yang kedua ada Enda, ketiga Reski, dan keempat ada Tiara. Materi-materi yang akan kami bacakan, yang pertama ada macam-macam riba, yang kedua ada dampak riba bagi perekonomian, dan yang ketiga ada hikmah diharamkannya riba. Yang pertama ada macam-macam riba. Riba terbagi menjadi 4. Yang pertama ada riba nasiah, yaitu tambahan karena adanya penundaan pembayaran utang untuk dibayar pada tempo yang baru. Yang selanjutnya ada riba fadl, yaitu riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis, yang barangnya sama namun jumlahnya berbeda. Selanjutnya ada riba al-yaj, yaitu jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang dari si penjual dan tidak boleh dijual kembali kepada siapapun sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain, kedua belah pihak melakukan pertukaran uang atau barang telah berpisah dari tempat akad sebelum diadakan serah terima. Selanjutnya, riba qard, yaitu meminjam uang kepada seorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan kepada si peminjam. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Endah. Riba bagi perekonomian. Riba dalam Islam hukumnya haram karena mengandung unsur ketidakadilan dan pengambilan harta orang lain atau pinjaman. Secara batil juga salah satu penyebab angka kemiskinan bertambah, serta merampas hak orang lain dengan melipat gandakan pinjaman tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279 yang artinya, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi, jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan, dan tidak dizolimi atau dirugikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 279. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai pinjaman modal atau disebut dengan riba. Riba sendiri memiliki banyak dampak negatifnya pada ekonomi masyarakat dibanding dengan positifnya. Di antara dampak negatif riba ialah sebagai berikut. Yang pertama, distribusi kekayaan secara tidak adil. Yang kedua, hancurnya sumber-sumber ekonomi. Yang ketiga, lemahnya perkembangan ekonomi. 4. Pengangguran. 5. Terjebak dalam hutang. 6. Kesenjangan sosial. Dan yang ketujuh, menghambat untuk berinvestasi. Dampak dari praktik riba. Dampak adanya riba di tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu 1. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama atau saling tolong-menolong dengan sesama manusia. 2. Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungangkan uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama. Keempat, menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Saya akan menjelaskan tentang hikmah diharamkannya riba. Islam dalam membahas persoalan haram riba semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlaknya, masyarakatnya, maupun perekonomiannya. Adapun hikmah diharamkannya riba sebagai berikut. Yang pertama, yang A, riba adalah suatu perbuatan mengambil harta yang orang lain tanpa mengganti. Yang B, riba dapat menghalangi dari kesibukan manusia yang bekerja. Yang C, riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik, ma'ruf antara sesama manusia dalam bidang pinjam-meminjam. Yang D, pada umumnya memberi piutang
adalah orang yang kaya, sedang meminjam adalah orang yang tidak mampu. Terima kasih.